Jadi Nabi hadir bersama kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bersama kalian ada Nabi Muhammad. Bahkan Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, adapun ruhnya Nabi jawalatun fil ard, ruhnya Nabi berkeliaran di muka bumi ini. Ruhnya Nabi berkeliaran di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat. Nah, jadi di belakang ini saya akan mereaksi tentang ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa apabila kita bersolawat, roh Nabi itu akan hadir bersama kita. Bahkan beliau mengatakan roh Nabi itu berkeliaran di muka bumi. Nah, apakah benar teman-teman semuanya? Ini harus kita bahas ya. Harus kita teliti dulu apakah benar seperti itu yang beliau ucapkan. Jadi ada dalil yang mengatakan bahwa jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang memberikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan rohku kepadaku, sehingga aku akan membalas salamnya. Ini adalah jawaban dari lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia, yaitu Lajnah Daimah oleh Syekh bin Baz. Sesungguhnya Nabi kita SAW hidup di kuburnya dalam arti kehidupan alam kubur barzah. Di alam kuburnya beliau SAW memperoleh berbagai kenikmatan hidup yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai balasan atas kerja-kerja besar dan baik yang dilakukan beliau SAW pada saat hidupnya di dunia. Sholawat serta salam paling afdal dari Allah hendaknya senantiasa tercurah kepada beliau. Tetapi bukan berarti rohnya dikembalikan ke jasad supaya beliau SAW hidup kembali sebagaimana hidup di dunia. Bahkan pula rohnya dikumpulkan dengan jasadnya hingga beliau SAW hidup sebagaimana hidup di hari akhirat. Namun kehidupan ini merupakan kehidupan alam barzah, pertengahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan demikian diketahui bahwa beliau telah wafat sebagaimana nabi-nabi dan orang-orang lain terdahulu telah wafat. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita simak ustadz tersebut mengatakan bahwa roh Nabi ini berkeliaran di muka bumi. Oke, mari kita simak bersama ya teman-teman. Ma'asyiral muslimin, banyak yang mengingkari di antara orang itu kenapa harus berdiri waktu maulid Nabi. Ada yang menjawabnya asal. Dia bilang karena saat mahalul qiyam Nabi hadir. Ini jawab asal-asalan namanya. Ketahuilah Nabi hadir dari sejak kita mengucap ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Apa dalilnya? Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallah alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada orang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salam orang tersebut. Jadi Nabi hadir bersama kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bersama kalian ada Nabi Muhammad. Bahkan Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, adapun ruhnya Nabi jawalatun fil ard, ruhnya Nabi berkeliaran di muka bumi ini. Setiap orang salat mengajak bicara Nabi Muhammad dengan kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabi, salam untukmu ya Rasulullah. Namun kenapa kita berdiri saat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena tafaulan, meniru gerakan para hamba Allah yang dihadirkan saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada Sayyidatuna Maryam binti Imran ibunya Nabi Isa, ada Sayyidatuna Asiyah istrinya Fir'aun, dan juga para bidadari. Begitu Nabi Muhammad dilahirkan, mereka berdiri menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita niru mereka.
agar kita masuk dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti sebuah kelompok, maka orang itu tergolong dari kelompok tersebut. Nah, oke teman-teman saya, kita sudah mendengarkan Ustadz tersebut ya mengatakan bahwa roh Nabi itu dikembalikan oleh Allah ya ke jasadnya Rasulullah SAW ya. Itu hadisnya itu hasan. Akan tetapi pemahaman ini yang salah ya teman-teman semuanya ya. Jadi bukan terus Nabi itu berjalan-jalan rohnya ya berkeliaran. Ini adalah pemahaman yang salah. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi hal seperti ini yang menjelaskan yaitu oleh yang lebih tahu ilmunya, yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullah Ta'ala. Nah, mari kita simak penjelasan beliau ya. Bagaimana kita maknai dalil saat orang-orang baca salam ke makam Nabi lalu Allah mengembalikan rohnya untuk menjawab salam sementara orang datang salat tidak berhenti-hentinya. Ya, jadi Rasulullah SAW dikembalikan rohnya untuk menjawab salam. Bagaimana cara pengembalian roh kita tidak tahu. Ya. Terus apakah yang jelas tidak melazimkan Nabi jalan-jalan keluar dari mana? Dari kuburannya. Sementara dia berdalil dengan sesuatu yang lebih daripada dalil. Taruhlah Nabi hidup terus, taruhlah ya, karena terus jawab salam. Mana dalilnya Rasulullah SAW kemudian keluar dari kuburannya, kemudian mengitari umatnya, jalan-jalan mengetahui kondisi umatnya, bahkan ikut campur urusan umatnya, tidak ada dalilnya. Jadi pendalil mereka lebih daripada yang ditunjukkan oleh dalil. Paham maksudnya? Paham. Dalilnya yang ada, Nabi dikembalikan ruhnya untuk jawab apa? Salam. Ya kita setuju untuk jawab salam. Berarti Nabi hidup terus ya. Kita nggak tahu alam. Kalaupun Nabi hidup terus, toh di kuburan. Kenapa Anda harus berdalil dengan hadis ini kemudian bahwa Nabi tahu semua urusan umatnya, Nabi jalan-jalan ikut maulid? Itu dari mana penunjukan hadis ini? Tidak ada dalilnya. Jadi beliau Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullah Ta'ala itu menjelaskan tentang bahwa hadis itu benar kan ya, benar memang hadis itu. Tapi tidak mendalilkan tentang Rasulullah SAW itu berjalan-jalan di muka bumi ini seperti menghadiri maulid ini, maulid itu, maulid ini, dan bermacam-macam di muka bumi ini ya. Kalau serentak merayakan maulid, nggak mungkin Rasulullah SAW itu sampai maulid sana, maulid sini, maulid misal di Malaysia, di Indonesia, di Afghanistan, kan tidak mungkin ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah penjelasan beliau ini sangat ilmiah sekali ya. Oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan. Tidak ada dalilnya. Justru kalau begitu roh Nabi kembali kepada, kalau kita mau pakai zahir hadis sebagaimana mereka berikan, berarti Nabi hidup bersama apa? Jasadnya, kan begitu. Sekarang Nabi bilang roh saya dikembalikan kemana? Ke jasad. Untuk menjawab apa? Salam. Mereka berpahaman berarti Nabi hidup terus kalau begitu. Taib. Kalau Nabi hidup terus, sementara rohnya bersama jasadnya, berarti Nabi kalau ikut maulid, rohnya saja apa jasadnya juga? Jasadnya harusnya. Roh dan jasadnya kan? Iya. Paham atau tidak? Saya ulangi. Antum paham atau tidak sih? Paham. Mereka Paham, berdalil. Ustaz. Nabi kan rohnya tidak sama jasadnya, rohnya terpisah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis menunjukkan faradda alayya ruhi. Allah mengembalikan ruh Nabi kepada jasadnya. Jasadnya. Supaya bisa jawab apa? Salam. Kita pahami berarti kalau Nabi tidak dikembalikan ke jasadnya tidak bisa jawab salam. Betul atau tidak? Betul. Supaya bisa jawab salam maka ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Kata mereka karena semua orang selalu beri salam tidak henti-hentinya berarti Nabi hidup terus. Indel mereka. Taib, kalau Nabi hidup terus berarti kan bersama apa? Jasadnya. Nah, kalau Nabi mau jalan-jalan ke maulid, kan lepas dari jasadnya nih. Nggak bisa jawab salam dong. Paham? Paham. Harus kembali lagi. Harus untuk jawab salam. Supaya bisa jawab salam. Nah, kalau mau jalan ke maulid, harus jalan dengan jasadnya. Keluar dari kuburan. Paham? Paham. Ini logis, benar. Logis. Maksudnya seperti itu harusnya. Harusnya kalau gitu. Jangan mereka mengatakan ruhnya berjalan. Loh, terus yang jawab salam siapa kalau begitu? Kalaupun ruhnya berjalan, kenapa tidak datangi Fatimah? Seperti saya katakan, tidak datangi Aisyah, istri yang sangat dia cintai. Istrinya 9 ditinggalkan semua. Tidak dikunjungi ente. Ente ada apa kok dikunjungi? Istrinya 9 tidak dikunjungi. Demikian ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu yakum. Mohon maaf banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab karena kekurangan ilmu ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita diwafatkan di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk dari firqatun najiyah dan dijauhkan dari firqah-firqah yang menyimpang. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullah, yaitu tentang roh Nabi berjalan-jalan ya di muka bumi ini. Tapi penjelasan beliau ini sangat ilmiah
sangat ilmiah sekali teman-teman semuanya ya, sangat logis sekali. Bahkan Masya Allah ya, beliau ini adalah ustadz yang sangat, bagi saya itu adalah ustadz yang sangat cerdas ya teman-teman semuanya. Walaupun beliau juga ada kesalahan juga ya. Akan tetapi beliau ini banyak menerangkan tentang hadis Nabi SAW tentang masalah tadi itu ya. Ini sangat mudah dipahami dengan akal dan sangat logis sekali ya teman-teman semuanya. Dan kemudian Allah berfirman yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati dan mereka pasti akan mati pula. Surat Az-Zumar dan ayat-ayat lain yang membuktikan bahwa Allah Azza wa Jalla mewafatkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga terdapat bukti-bukti lain di antaranya. Yang pertama, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum telah memandikan jenazah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mengafaninya, menyalatkannya, dan menguburkannya. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sebagaimana kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, tentu mereka tidak akan melakukan itu semua. Hal yang mereka lakukan kepada semua orang mati lainnya. Dan yang kedua, Fatimah radhiyallahu anhuma juga telah meminta warisan dari peninggalan ayahnya. Sebab Fatimah meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, dan keyakinan ini tidak diingkari oleh seorang pun di antara para sahabat. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa para nabi tidak mewariskan harta. Yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum juga telah bersepakat untuk memilih seorang khalifah bagi kaum muslimin, yaitu setelah meninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus kepemimpinannya. Dan itu terjadi dengan diangkatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sebagaimana hidup di dunia, tentu mereka tidak akan mengadakan pengangkatan khalifah. Dengan demikian hal ini merupakan ijma' dari para sahabat radhiyallahu anhum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dan yang keempat, demikian pula ketika fitnah perselisihan umat dan persoalan-persoalan berat melanda umat pada zaman pemerintahan Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, juga persoalan-persoalan sebelum dan sesudahnya. Ketika itu terjadi, para sahabat tidak pergi ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta nasihat atau meminta tolong supaya mendapat jalan keluar serta penyelesaian dari perselisihan-perselisihan dan persoalan-persoalan ini. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sebagaimana hidup di dunia, tentu mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sedangkan mereka sangat membutuhkan kehadiran orang yang dapat menyelamatkan mereka dari bencana-bencana yang menyelimuti mereka itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi Nabi SAW itu rohnya tidak berkeliaran di muka bumi. Dan kehidupan Nabi SAW di alam barzah tidak sama seperti kehidupan di dunia. Nah, oke teman-teman semuanya, kita juga sudah mendengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andir Jaim Al-Hafidhahullah, sangat tegas, sangat logis, sangat ilmiah. Ini sudah cukup untuk membantah orang yang mengatakan Nabi SAW itu jalan-jalan. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.